Tahun ketiga era Jinghe, dinasti Ye Agung. Keluarga Shen yang setia mengabdi, dilucuti jabatannya dan dibuang ke pengasingan. Badai salju di gunung utara kala itu, mengubur abis garis keturunan terakhir keluarga Shen. Catatan sejarah hanya meninggalkan satu kalimat, seluruh klan musnah tak bersisa. Jangan, kumohon jangan, Hanya mimpi. Tapi, terasa begitu nyata. Apakah ini masa depan yang belum terjadi? Jika langit bersikeras menghancurkan keluarga Shen, maka aku akan merebut takdir dari para iblis dan dewa. Ini sih bukan roti. Ini batu bata. Setengah tahun yang lalu, aku masih putri kesayangan keluarga Shen yang dipuja-puja. Ayah, jelas-jelas kita dijebak, kaisar buta keparat itu, malah membuang seluruh keluarga kita ke tempat terkutuk ini. Menteri Shen, kau berani menerima suap dan melanggar hukum. Mengingat kau pernah berjasa bagi negara ini, hukuman matimu akan diampuni, tapi kau harus menebusnya seumur hidup. Kau diasingkan ke wilayah barat. Tidurlah. Hari ini aku memanggil kalian semua, karena ingin memeriksa ladang di sekitar wilayah ini. Kenapa kau malah ikut-ikutan? Habisnya di rumah membosankan sekali. Aku kan juga ingin menemani ayah melihat-lihat ladang. Kau ini kan anak perempuan. Cuaca sedingin ini, apa kau tidak takut membeku? Jangan tinggalkan kami. Bawa ini pulang untuk direbus jadi sup. Malam ini kita tidak perlu lagi menggigit roti sekeras batu bata. Hei, di sini masih ada lagi. Di sebelah sini juga. Oh. Kakak, tolong aku. Aku belum mati. Ini, tempat apa ini? Ini jelas bukan kota perbatasan. Pohon-pohonnya masih hijau. Anginnya juga terasa hangat. Gila. Niat banget pakai kostum cosplay begini buat naik gunung. Halo, kamu kenapa? Apa kamu terpisah dari rombonganmu? Makanlah sesuatu dulu. Apa ini bisa dimakan? Tentu saja bisa. Kenapa ini bisa selembut awan? Dan rasanya juga sangat manis. Tusuk rambut ini. Sepertinya bukan sekadar properti biasa. Tunggu sebentar. Corak dan warnanya ini. Ini bukan barang tiruan. Ini adalah barang asli buatan istana dari dinasti Yong Agung. Terima pedangku, dasar pria kurang ajar. Cepat kembalikan tusuk rambutku. Jalanan gunung di sini sangat terjal. Sangat tidak aman bagi seorang gadis sepertimu. Tokoku ada tepat di kaki gunung. Bagaimana kalau Nona ikut aku turun dan beristirahat dulu? Setelah Nona merasa baikan, aku akan mengantarmu mencari teman-temanmu. Namaku Lin Yu. Siapa nama Nona? Tuan putri ini bernama Shen Wanluo. Apa aku sudah mati? Apa aku sudah sampai di kayangan? Tempat ini benar-benar sangat aneh. Katak besinya berteriak. Itu cuma suara klakson. Benda itu tidak memakan orang. Duduklah yang tenang, aku akan membawamu beristirahat. Di dalam situ ada beberapa potong roti. Isilah perutmu dulu, ya.
Mulut besi ini gigitannya kuat sekali. Sialan, mantra penakluk siluman apa yang harus kubaca? Ini namanya reed sleting. Ini ilmu fisika, bukan ilmu gaib. Ayo, masuklah. Selamat datang. Siluman dari mana ini? Bisa-bisanya dia bicara bahasa manusia. Hah. Jangan ditusuk, itu kulkas, kalau sampai rusak, nanti freonnya bisa bocor. Sini, ikut aku. Di meja belakang ada camilan, kau boleh memakannya. Biar kutuangkan segelas air untukmu. Ya ampun, ini enak sekali. Aku ambil sedikit diam-diam saja. Ah, dia pasti tidak akan keberatan, kan? Kau ingat nomor telepon keluargamu. Biar ku bantu menghubungi mereka. Telepon. Benda pusaka macam apa itu? Terus, rumahmu di mana? Sini, aku kirimkan lokasinya ya. Lokasi, papan arwah siapa yang kau maksud? Keluargaku belum ada yang mati tahu. Jangan-jangan dia jadi gila gara-gara jatuh di gunung. Kok kelakuannya aneh banget sih, kayak orang halu. Sudahlah, lupakan saja. Terus, kamu pulangnya gimana? Aku tidak boleh memberitahunya. Aku harus cari cara sendiri untuk pulang. Aku bisa pulang sendiri, tidak usah ikut campur. Tapi, aku tidak mau makan gratisan. Jepit rambut ini, aku tukar dengan kue empuk dan air manismu itu. Sama, kantong kain yang bisa menelan segala benda itu. Wah, ini sih barang antik. Ini terlalu berharga, aku nggak bisa menerimanya begitu saja. Bawel sekali, pokoknya sepakat. Ini benar-benar terlalu mahal. Begini saja, aku simpan dulu ya untukmu. Kalau ada waktu, kamu bisa ambil lagi. Barang-barang ini nggak seberapa harganya kok. Kamu bisa datang kapan saja untuk mengambil jepit rambutmu ini. Benda apa lagi ini? Coba lihat, tekan di sini. Ah! Pusaka sihir macam apa ini? Ini senter, buat jalan kalau malam hari. Hei, hebat sekali. Silaunya seperti matahari. Sudah aku kemaskan semuanya untukmu ya. Hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa, cari aku saja. Ayah dan ibuku pasti sudah cemas. Kamu benar-benar orang baik. Kalau aku berhasil pulang, lain kali aku akan mencarimu lagi untuk memborong barang. Gadis kecil yang aneh. Tingkahnya persis seperti orang dari zaman kuno. Apa ini sungguh bukan mimpi? Apa aku masih bisa kembali? Sudahlah, aku coba saja dulu. Aduh. Aku benar-benar kembali. Ini bukan mimpi. Jangan tiba-tiba menyala. Ayo pulang bersama kakak. Kamu menghilang seharian ini, dan pulang-pulang malah menggendong kotak kain aneh yang belum pernah kakak lihat. Kamu ini sebenarnya pergi menyelamatkan diri, atau pergi jalan-jalan ke festival. Kakak kedua, kali ini aku benar-benar menemukan barang berharga. Tuan Besar, masih belum ada kabar tentang Nona. Air ini dikemas di dalam botol yang bening. Nuo, dari mana kau dapatkan barang-barang ini? Aku belum pernah melihatnya. Benda ini mengunci lebih kuat daripada buatan ahli kunci di ibu kota. Qianfu, bawa orang-orang keluar. Jaga pintunya, jangan biarkan satu orang pun mendekat. Baik, Tuan. Jangan bercanda, kemana saja kamu sebenarnya? Jelaskan semuanya dengan jelas, jangan ada satu kata pun yang terlewat. Di bukit belakang. Tadi pagi aku jatuh ke dalam sebuah gua di bukit belakang. Di dalamnya ada sebuah tempat indah seperti surga yang tersembunyi. Barang-barang ini diberikan oleh orang yang tinggal di sana. Apa benar-benar ada tempat seperti itu di dunia ini?
Kalau bukan karena melihat barang-barang ini dengan mata kepalaku sendiri, aku pasti sudah mengira dia cuma mengigau. Jika rahasia seperti ini sampai tersebar luas, yang akan datang bukanlah kekayaan, melainkan malapetaka. Sekarang juga kau pergi ke gua batu itu, periksa dan selidiki semuanya dengan sangat teliti. Kalau kau menemukan jebakan, pintu rahasia, atau tanda apapun, segera kembali dan laporkan padaku. Baik, Tuan. Saya sudah memeriksanya sampai 3 kali. Kondisi di dalam gua itu sama persis dengan gua pada umumnya. Tidak ada dinding palsu, jebakan, maupun pintu rahasia. Semuanya benar-benar tidak ada. Aku tidak berbohong. Aku benar-benar pergi ke sana. Barang-barang ini benar-benar. Iya, kakak tahu. Kalau kau memang tidak berbohong, dan gua itu tidak memiliki pintu atau kunci satupun, maka hanya ada satu penjelasan untuk semua ini. Jalan masuk itu hanya mengenali dirimu. Dengan kata lain, satu-satunya jalan keselamatan bagi keluarga Sen, mungkin ada pada adik ketiga. Lalu, kalau sampai terjadi sesuatu pada adikmu itu, apa kau mau bertanggung jawab? Mulai detik ini juga, tidak boleh ada satu orang pun yang mengungkit masalah ini lagi. Urusan keluarga Sen ini harus diberitahukan kepada manajer. Kak, biar aku yang mengantarmu naik ke bukit. Pergilah, aku akan berjaga di sini. Kakak, aku pasti akan membawa pulang barang-barang bagus. Minumlah dulu. Jika aku mengatakannya, tolong jangan anggap aku siluman. Katakan saja dulu, aku pasti percaya padamu. Namaku Sen Wanuo, tempat asalku adalah dinasti Dayong. 6 bulan yang lalu, ayahku dijebak oleh seseorang. Seluruh keluarga kami diasingkan ke kota perbatasan Siyu. Di sana sekarang sedang puncak musim dingin. Tidak ada arang maupun persediaan makanan. Bahkan air pun membeku menjadi es. Bukan hanya keluarga kami. Rakyat di sana juga menderita kelaparan dan kedinginan. Mereka tidak akan bisa bertahan melewati musim dingin ini. Aku datang ke sini bukan untuk mengemis belas kasihan. Tusuk konde itu sangat berharga. Aku ingin menukarnya dengan beberapa barang. Menukarnya dengan pakaian hangat penahan dingin, serta bahan pangan untuk mengenyangkan perut. Tidak hanya itu. Aku juga harus belajar caranya bertahan hidup. Aku tidak bisa terus-terusan pulang hanya dengan membawa beberapa potong roti saja. Bisakah kau mengajariku bagaimana caranya? Dinasti Dayong. Nah, ini baru masuk akal. Reaksinya sejak tadi sama sekali tidak terlihat dibuat-buat. Gila. Hal gaib seperti melintasi waktu ini benar-benar kualami sendiri. Dan juga teknik pembuatan tusuk konde giok yang sudah punah itu. Serta teknik tenunan sutra Yunjin ini. Semua logikanya jadi saling terhubung sekarang. Jadi, kau ingin membuat kesepakatan jangka panjang yang saling menguntungkan. Benar, sebuah kesepakatan. Baiklah, aku terima. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus kupastikan dulu. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kotak pipi ini juga bisa digunakan untuk meramal nasib? Dinasti Dayong, Menteri Sen diasingkan ke Siki karena korupsi. Wanuo, tadi kau bilang sudah berapa lama kalian diasingkan? 6 bulan.
Aku baru saja mencari di arsip digital sisa-sisa naskah kuno. Meskipun tidak ada dinasti Dayong di dalam catatan sejarah resmi, tapi dalam literatur sejarah kuno yang tidak resmi, ada catatan mengenai kalian. Menurut catatan sejarah tak resmi keluarga Sen, pejabat terhukum dinasti Yong Agung yang diasingkan ke wilayah barat. Setelah diasingkan selama setengah tahun, dibantai habis-habisan oleh pasukan pemberontak perbatasan di tengah badai salju. Seluruh anggota keluarga dieksekusi mati. Tanpa ada satupun yang selamat. Jika dihitung menurut waktu di tempat kalian, ajal keluarga Sen tinggal setengah tahun lagi. Dari mana saja kau? Apa yang ayah katakan padamu semalam soal rahasia sebesar ini? Ini adalah malapetaka, bukan anugerah. Berani-beraninya kau menyembunyikan hal ini dariku. Kau anggap perkataan ayah ini angin lalu, ya? Ayah, aku sama sekali tidak mengabaikan ucapan ayah. Aku hanya memikirkan nasib dan penderitaan seluruh penduduk kota ini. Roti itu, kalau sudah dimakan ya pasti habis. Kita tidak bisa terus mengandalkan itu untuk menyelamatkan keluarga Sen. Tapi dengan cara ini, kita bisa membuat tanaman tumbuh di lahan yang tandus ini. Ini bisa membuat kita bertahan hidup melewati musim dingin ini. Tuan, kenapa kau malah marah-marah pada anak kita? Dia bukannya keluyuran untuk bermain. Dia keluar untuk mencari jalan agar kita bisa tetap hidup. Coba kau lihat tangannya yang terluka ini. Ayah, gambar rancangan ini benar-benar luar biasa. Rangkanya ditinggikan untuk menahan badai. Rancangannya sungguh ajaib. Bisa mengumpulkan panas dengan lapisan penahan suhu. Semua logikanya saling berkaitan dengan sempurna. Ini bukan sekadar trik murahan. Ini adalah metode yang benar-benar nyata dan masuk akal. Kalau kita berhasil mengujinya di sepetak kecil tanah di halaman kita, ladang-ladang di kota perbatasan ini pasti akan terselamatkan. Kita semua akan selamat. Baiklah, karena langit seolah ingin menghancurkan keluarga Sen kita, maka kita sendiri yang akan membuka jalan untuk tetap hidup. Kita uji coba dulu di lahan pekarangan ini, mulai bangun rangkanya. Wenqi, catat baik-baik metodenya. Wanluo, kau yang pimpin dan ajari kami. Kakak pertama, rangka bambunya tidak boleh didirikan terlalu tegak. Rangkanya harus dilengkungkan seperti bentuk busur. Dengan begini, angin akan meluncur melewati permukaannya, dan tendanya tidak akan mudah tertiup terbang. Aku, Sen Wenqi, yang bertahun-tahun mempelajari kitab suci di ibu kota. Mimpi pun aku tak pernah menyangka, suatu hari nanti, aku bakal bergelut dengan tumpukan bambu di tengah malam buta begini. Luo, kamu istirahatlah dulu, biar ibu yang menariknya. Tidak bisa, selubung ini harus ditarik sekencang mungkin. Kita tarik sama-sama. Tuan besar, tuan muda. Ini sudah larut malam, biar hamba yang tua ini ikut membantu. Api di gudang kayu halaman depan sudah mau padam. Pergilah dan belah sisa kayu di sana. Baiklah, hamba belah dulu kayunya, baru kembali kemari. Kamu tidak perlu ikut campur urusan halaman belakang,
Tanpa perintah dariku, jangan berani-berani menginjakkan kaki di halaman belakang. Hah, hah. Awas. Ya ampun, terbang, ini mau terbang. Ibu, jangan ditarik paksa, nanti bisa robek. Kalau anginnya sedang kencang, jangan dilawan paksa. Tutup dulu semua celahnya biar angin tidak bisa masuk. Kakak pertama, turunkan bagian ujung yang kena angin itu sedikit lagi. Kakak kedua, hiraukan saja bagian atasnya. Tutup rapat-rapat celah di bagian bawah. Cepat, lebih cepat lagi. Nuo-nuo. Jangan panik, lakukan sesuai kata Nuo-nuo, timbun pinggirannya. Kakak. Ayah, ibu, coba masuk dan rasakan. Di dalam sini, rasa dingin yang menusuk tulang itu benar-benar hilang. Benar-benar ajaib. Cara ini ternyata benar-benar berhasil. Langit belum menghukum mati keluarga Sen, dengan tenda sehangat ini. Kita bisa menanam sayur, dan kita akan bertahan hidup. Rupanya, keluarga Sen diam-diam menyembunyikan harta karun. Ini pasti bisa ditukar dengan uang hadiah. Sebuah kekayaan yang sangat besar. Tunggu dulu. Tenda ini memang bisa menahan hawa dingin. Tapi bukan berarti tanah yang sudah membeku ini bisa menumbuhkan bibit. Benih-benih ini adalah nyawa keluarga kita. Kita tidak bisa menaburnya sembarangan hanya dengan mengandalkan keberuntungan. Tanahnya harus disuburkan dulu. Airnya harus diendapkan dulu. Hamba lihat Nona mau bercocok tanam. Jadi hamba sengaja membawakan seciduk penuh air sumur. Tanah ini harus disiram air yang banyak biar bisa bernapas. Patua Kian, kau menyiramkan air sebanyak itu. Sebenarnya kau mau menanam sayur, atau mau membuat benih-benih berharga ini. Hanyut terbawa air sampai ke gerbang kota. Tuan muda kedua bisa saja bercanda. Kalau begitu, hamba undur diri dulu. Hamba pamit. Kurang satu langkah. Pasti ada langkah penting yang terlewat. Kalau sampai benih-benih ini mati di tanganku, keluarga Sen benar-benar akan hancur. Ayah, aku ingin pergi ke gua batu itu sekali lagi. Kau kan baru saja ke sana semalam. Gua batu itu adalah gerbang kehidupan, tapi juga gerbang mara bahaya. Kau pikir tempat itu seperti pasar biasa, yang bisa kau datangi sesuka hati. Sekalinya terjadi sesuatu, mayatmu bahkan tidak akan tersisa utuh. Ayah, aku ke sana bukan untuk bermain-main. Aku hanya takut mempertaruhkan harapan seluruh warga kota ini kalau sampai aku salah langkah. Ada detail penting yang terlewat dari ingatanku soal metode ini. Salah sedikit saja, akibatnya bisa sangat fatal. Kalau aku pergi dan bertanya lebih detail, kita bisa mencegah lebih banyak benih mati, dan menyelamatkan lebih banyak nyawa orang. Tuan Besar, Nuo-nuo, pergi ke sana demi urusan yang sangat penting. Kalau memang takut akan bahayanya, biar Jing Xiao yang berjaga ketat di mulut gunung. Siapapun yang berani mendekat, bunuh tanpa ampun. Pergi dan cepatlah kembali. Tidak boleh sampai kehujanan. Tanahnya sudah digemburkan, peneduhnya juga sudah dibangun. Tapi aku masih belum berani menanam benih hijaunya.
Harus bagaimana ini? Aku takut benihnya malah membusuk. Jangan panik. Tanah jenis ini masih bisa dipakai kalau dicampur abu kayu. Keputusanmu untuk tidak terburu-buru menanam itu sudah benar. Tidak bisa langsung ditanam begitu saja. Kamu harus merendam bijinya dulu pakai sedikit air hangat. Ini namanya memancing tunas. Kalau kelihatannya biji sudah mulai membengkak, baru deh kamu tanam ke tanah yang paling halus. Asalkan kamu ikuti saja petunjuk gambarnya, pastikan saja setiap langkahnya lebih tepat dari kemarin, itu sudah cukup. Satu lagi, jangan langsung ditanam ke dalam rumah kaca. Pakai nampan bibit dulu untuk menumbuhkan sedikit tunas. Kalau sudah hidup, baru dipindahkan. Bawalah ini. Terima kasih ya. Ayah, ibu, bibitnya sudah bertunas. Kita selamat, hahaha. Di tempat sedingin ini, benar-benar bisa tumbuh sehijau ini. Akhirnya, hidup kita benar-benar punya harapan lagi. Mengintai. Tuan Sen, hamba dengar dari para pelayan, di halaman Anda ini, telah tumbuh tanaman dewa. Hanya dengan memasang tudung pelindung, bisa mengelabui langit. Hamba sudah setengah abad bertani, tapi belum pernah mendengar hal seajaib ini. Paman Zhang, hanya karena Anda belum pernah melihatnya, bukan berarti tanaman ini tidak bisa tumbuh. Di dunia ini, ada banyak hal baru yang luar biasa. Saat matahari terbit, buka sedikit tirai jeraminya biar ada udara masuk. Sore nanti saat matahari mulai terbenam, cepat tutup kembali rapat-rapat. Airnya harus dihangatkan dulu di dalam ruangan, baru disiramkan pelan-pelan, jangan langsung diguyur satu gayung. Kalau tidak, akarnya bisa mati kedinginan. Biarkan anak dari keluarga Paman Li di sebelah mencicipinya duluan. Kepala Desa Liao, dengarkan perintahku. Mulai besok, pilih 10 keluarga di kota ini. Ajarkan mereka lebih dulu, dan biarkan mereka mencoba. Kebijaksanaan Anda sungguh luar biasa, Tuan. Tapi, untuk biaya benih dan pembuatan tendanya, keluarga Sen yang akan menanggungnya. Benihnya, biarkan keluarga Sen yang meminjamkannya. Jika langit ingin menghancurkan kota perbatasan ini, maka keluarga Senku akan menantang langit dan bertarung sampai akhir. Serang. Keluarga Sen. Oh, keluarga Sen. Harta karun selangka ini, bukannya kalian persembahkan kepada istana. Kalian malah berani diam-diam membagikannya sendiri. Mencoba mencari muka di depan rakyat, ya. Kalau kalian bersikeras menantang kehendak langit, biar aku sendiri yang mengirim kalian ke neraka. Bagus, bagus, bagus. Cara ini benar-benar membawa harapan bagi wilayah barat. Langit rupanya tidak membiarkan kota perbatasan kita hancur. Ayah, panen besar pertama kita hari ini. Aku dan ibu sudah sepakat. Kami mau pergi ke alun-alun kota untuk memasak bubur hangat bagi warga. Aku ingin semua orang di kota ini mencicipinya.
Biar mereka tahu, di tengah musim dingin wilayah barat pun, kita masih bisa makan sayuran segar. Pergilah. Nuo-nuo kesayanganku rupanya sudah besar, sudah mengerti caranya membalas budi pada sesama. Jing Xiao, kau ikutlah untuk mengawal mereka. Hati-hati di jalan, baik, Tuan. Ah! Wah! Di musim begini, di tempat terkutuk ini, masih bisa tumbuh sayuran sesegar ini. Jangan-jangan cuma bentuknya saja yang bagus, tapi aslinya rumput beracun yang mematikan. Bos Hu, beracun atau tidak? Coba saja dulu baru bicara. Astaga, gadis kecil, sayuran ajaib macam apa ini? Jangan dibagikan gratis jadi bubur. Di belakang sana masih ada berapa banyak. Aku borong semuanya, satu keranjang penuh. Harganya, sebut saja sesukamu. Bos Hu pintar sekali ya perhitungannya. Saudara-saudara sekalian, kalian sungguh beruntung hari ini. Ini namanya panen hijau pertama di musim dingin. Kalau kalian melewatkan suapan yang satu ini, dan ingin mencium aromanya lagi, kalian harus menunggu kesempatan berikutnya. Jangan tunggu kesempatan berikutnya. Tuan muda kedua, aku borong satu keranjang penuh. Harganya akan kunaikkan 30% dari harga pasaran hari ini. Tidak. 50%. Bos Hu, bisnis sayuran hijau ini, kedepannya masih banyak kesempatan. Kita bisa berbisnis nanti, tapi untuk panen hijau pertama hari ini, harus diberikan dulu pada warga kota yang sudah menderita melewati kerasnya musim dingin ini. Biar mereka mencicipinya, satu helai daun pun tidak akan kami jual. Nona Sen sungguh mulia. Kalau begitu, aku, Bos Hu, akan mengambil nomor antrean pertama. Panen sayuran berikutnya, biar aku, Tuan Hu, yang borong semuanya. Aturannya akan saya tegaskan sekali lagi. Beberapa panen sayur pertama dari para petani kota harus dialokasikan dulu untuk warga kurang mampu dan keluarga yang sakit-sakitan di kota ini. Baru setelah itu boleh dijual di pasar. Siapapun yang datang untuk belajar metode rumah kaca ini, semuanya akan diajarkan sesuai dengan urutan pendaftaran. Tidak boleh ada yang menyerobot antrean. Siapapun yang berani memanfaatkan keadaan untuk menaikkan harga sayur, pasokan bibitnya akan langsung diputus, tanpa ampun. Oh! Tuan Sen sungguh bijaksana. Kami semua pasti akan mematuhinya. Yo, Paman Qian, lagi sibuk, ya? Tuan muda kedua, hamba hanya sedang mencari sapu. Kebetulan sekali, perapian di kamarku padam. Boleh pinjam pemantik apimu sebentar? Haha. Segel bercorak awan ini. Aku pernah melihatnya di ibu kota, tepatnya pada surat rahasia milik kediaman Markis Ningguo. Mata-mata. Corak awan di surat keluargamu ini, kenapa kelihatannya sangat familiar, ya? Dikirim jauh juga, ya? Hamba hanya ingin mengirim kabar baik untuk kerabat di kampung. Jadi hamba asal saja menyegelnya. Tidak ada yang penting. Tuan muda kedua tidak perlu terlalu memikirkannya. Benar juga. Ini, kan cuma surat untuk kerabat, jangan sampai hilang. Hahaha. Ayah, kakak pertama, aku sama sekali tidak mungkin salah mengenali segel ini. Ini adalah jaringan mata-mata dari ibu kota.
Tikus penyusup itu sudah membocorkan semua rahasia kita keluar. Selidiki. Tapi jangan sampai membuatnya curiga. Hanya dengan sedikit bukti ini, kita tidak bisa menghukumnya. Kalau kita bertindak gegabah sekarang, kita malah akan memutus jaringan di belakangnya. Aku tidak peduli soal jaringan atau apapun itu. Aku cuma takut dia akan menyakiti Nuonuo. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh barang-barang milik Nuonuo lagi. Ayah, Ibu, coba lihat pucuk yang baru saja kupetik ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nuo, belakangan ini memang ada tikus di rumah kita. Kami sedang merundingkan bagaimana cara memasang perangkapnya. Kalau soal tikus, pasang saja beberapa perangkap lagi. Pasti akan tertangkap juga nanti. Ayah, sayuran kita tumbuh semakin subur. Benar, tidak peduli tikus macam apapun. Tidak akan ada yang bisa menghalangi jalan keluarga Sen kita. Tanaman yang kehujanan kemarin sudah tumbuh. Bukan cuma satu tunas, tapi satu hamparan luas. Ada apa? Apa kali ini kau datang untuk membawa kabar baik? Atau datang untuk mengambil barang? Sekarang semua orang di kota ingin mempelajarinya. Tapi, air sumur kita keruh dan pupuk tanaman kita tidak akan cukup jika semua orang ikut menanam. Proses pembibitannya terlalu lambat. Harus ada cara yang lebih stabil dan hemat tenaga. Kalau masalah air sumur yang keruh itu, buat saja lapisan penyaring air sendiri. Di bagian paling bawah lapisi dengan kain. Di tengah letakkan arang untuk menyerap racun. Dan di atas taburkan pasir untuk menyaring lumpur. Airnya harus diendapkan dulu, disaring, baru kemudian direbus. Jangan hanya memikirkan cepatnya saja, penyakit itu selalu datang karena mengabaikan langkah ini. Jangan kumpulkan semua bibit di satu tempat. Lindungi dulu mana yang bisa bertahan hidup. Baru setelah itu bicara soal menanamnya di seluruh kota. Aku akan mengingatnya. Kau dapat bagian 10%. Tapi, jangan sampai dirimu sendiri jatuh sakit karena kedinginan. Nona Sen, hari ini aku bisa terima jika Anda tidak mau menjualnya padaku. Tapi besok, apapun yang terjadi, Anda harus menyisakan 2 keranjang untukku. Ya, Juragan Hu, apa yang Anda buru-burukan? Biarkan orang-orang di kota menghangatkan perut mereka terlebih dulu. Bisnis yang bisa berjalan dalam jangka waktu panjang, barulah disebut pintar berbisnis. Hehehe. Uruslah hal ini dengan benar, adik ketiga. Hari ini aku membawa pulang sebungkus benih bunga osmanthus emas yang sangat kuat melawan hawa dingin. Malam ini, aku sendiri yang akan memindahkan barang-barang itu ke gudang lama. Agar tidak memancing datangnya pencuri, karena di kediaman ini terlalu banyak pasang mata. Tuan muda kedua, ini sudah tengah malam, tapi Anda masih sibuk memindahkan barang. Udara malam ini dingin sekali. Bagaimana kalau hamba saja yang menggantikan Anda berjaga? Justru karena barang ini sangat berharga, makanya baru bisa dikirim selarut ini. Aku harus mengawasinya sendiri. Kau istirahat saja di kediaman. Aku benar-benar ingin melihat.
Kalian, anjing-anjing liar yang berani menyinggung Tuan Markis. Apa kalian memang punya kemampuan sehebat dewa? Atau sekadar sedang beruntung saja? Hahaha. Jangan mendekat, jangan injak tanah di sebelah situ. Ini bukan bencana alam. Ini ulah manusia, cepat selamatkan bibitnya. Kita cari pelakunya nanti. Semuanya, jangan ada yang bergerak sembarangan. Ayah, ini bukan embun beku. Ini garam kasar. Pindahkan bibit yang masih hidup ke wadah cadangan. Buang semua tanah yang rusak di permukaannya. Ingat, jangan pernah menyiramnya dengan air dingin. Airnya harus dihangatkan dulu, baru gunakan untuk mencuci akarnya. Baik, aku yang akan mengambil airnya. Ya ampun, ya Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa jadi begini? Tuan muda pertama, Anda istirahat saja. Biar hamba yang pergi ke sumur dan mengambil beberapa ember air lagi. Semuanya, dengarkan perintah nona ketiga. Fokus selamatkan bibitnya, jangan malah sibuk mencari muka sekarang. Mulai hari ini, siapapun yang datang untuk belajar, harus mendaftar sesuai nama. Dan siapapun yang berani diam-diam mendekati halaman belakang dan gudang kayu, patahkan kakinya dan seret dia keluar. Manajer Kian, apa kau melihat orang yang mencurigakan kemarin? Maaf, hamba tidur sangat lelap semalam. Hamba sama sekali tidak memperhatikan. Siang tadi, aku sengaja menyebarkan rumor. Kalau cetak biru pembibitan yang asli ada di tangan adik ketiga. Dan malam ini, kita akan pergi ke bukit belakang untuk mengambil bibit baru. Benar saja, si pengkhianat langsung panik. Anjing tua ini memakai alasan membuang sampah untuk menyelinap keluar lewat pintu samping. Dan memberikan informasi itu kepada kuli angkut di ujung gang. Kuli angkut itu sudah kami tangkap. Dan ini adalah surat balasan yang berhasil kami cegat. Berani-beraninya menyentuh putriku. Riwayatnya sudah tamat hari ini juga. Tuan besar, Nyonya. Nona ketiga baru saja pergi ke halaman samping di jalan barat untuk mengambil tanah. Tapi Nona menghilang. Hanya tersisa satu sarung tangannya yang tergeletak di tanah. Ini bukan debu biasa. Ini tanah garam. Pintu samping jalan barat mengarah ke jalan sepi yang bisa menyembunyikan kendaraan. Tempat yang dipenuhi banyak tanah garam seperti ini, hanya ada di sekitar kapsul penyelamat yang terbengkalai. Jing Xiao, bawa anak buahmu dan tutup rapat semua jalan keluar di sekitar kapsul penyelamat itu. Kepung area luarnya lebih dulu. Jangan sampai mereka curiga dan melarikan diri. Keselamatan nyawanya adalah yang paling utama. Cepat bertindak, jangan buang-buang waktu. Apa gunanya kalian menangkapku? Aku ini cuma gadis biasa yang hanya tahu cara menanam sayuran busuk. Hahaha. Nona ketiga. Keahlianmu pasti bukan sekadar menanam sayur, kan? Jadilah anak manis. Serahkan rahasia itu sekarang juga, supaya kau tidak perlu tersiksa, dan kami juga tidak perlu repot-repot memaksamu. Karena orang-orang ini sudah berani menampakkan diri. Itu artinya, ayah dan kakak-kakakku pasti bisa melacak jejak ini dan segera menemukanku. Aku harus meninggalkan tanda untuk mereka. Jangan pura-pura bodoh. Dari mana sebenarnya asal-usul ilmu-ilmu aneh itu? Katakan padaku, apa keluarga Sen telah menyembunyikan pusaka dewa di gunung perbatasan? Seumur hidupmu, kau hanya pantas menjadi anjing tua yang suka mencuri barang milik majikannya. Ilmu-ilmu itu hanyalah salinan yang kudapatkan dari buku-buku kuno.
Mana ada pusaka rahasia? Gadis sialan, kau memang tidak akan menangis kalau belum melihat peti matimu sendiri. Jika malam ini aku tidak bisa membuatmu buka mulut, sebelum fajar menyingsing, aku akan langsung menjualmu. Memohonlah sesukamu. Itu kan benda yang sering dipakai Nuo-Nuo untuk menerangi jalan di malam hari. Pantulan cahaya. Orang yang kita cari pasti ada di dalam. Bukankah anjing tua itu sangat menginginkan rahasianya? Kalau begitu, aku akan masuk sekarang dan mengajaknya mengobrol baik-baik. Wah, tuan muda kedua. Kau memang paling tahu bagaimana bersikap pintar, ya? Cepat serahkan rahasia penghasil uang itu sekarang juga. Nona ketiga tentu akan pulang dengan selamat tanpa lecet sedikit pun. Tapi, periksa dulu petanya. Kau pikir kau pantas memeriksanya? Tuanmu itu cuma menganggapmu sebagai anjing penyampai pesan. Tapi kau malah berlagak sok berkuasa di sini. Pihak ibu kota belum menyerahkan rancangan itu. Bukan karena mereka mendesakmu lantaran kau begitu penting bagi mereka. Melainkan mereka sudah mulai curiga kalau kerjamu tidak becus, kan? Banyak omong, kepung dia sekarang juga. Kalian berdua, bawa anak perempuan ini ke anjungan belakang sana. Biar kulihat, apa keluarga Sen kalian berani merebutnya dengan paksa. Qian Fu. Kalau kau masih sayang nyawamu, lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, kita semua bakal mati, tutup mulutmu. Kalau terus membuang waktu, hari ini tidak akan ada satupun yang bisa lolos. Qian Fu, di luar sudah dikepung total. Lepaskan dia sekarang juga. Aku yang tua ini masih mengingat hubungan tuan dan pelayan di antara kita, dan masih bisa memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Nuo-Nuo. Semuanya sudah aman. Kakak. Sesuai aturan, seret semua bajingan ini dan data mereka. Awasi mereka dengan ketat. Jangan takut lagi, ya. Jangan takut, ibu ada di sini. Ibu ada di sini. Ibu, aku tidak takut. Aku tahu kalian pasti akan datang menolongku. Qian Fu. Kau ternyata bukan sekadar pesuruh dari ibu kota. Anjing tua sepertimu bahkan berani bersekongkol dengan bangsa barbar di luar sana. Bawa dia kembali dan kurung di ruang bawah tanah. Interogasi dia habis-habisan sesuai aturan kita. Nuo-Nuo, tenang saja, pelan-pelan. Ceritakan saja apapun yang bisa kau ingat. Walaupun itu cuma suara atau bau yang aneh, sebutkan saja. Bau kulit di dalam kereta itu sangat menyengat. Bukan seperti keranjang anyaman yang biasa dipakai warga di kota perbatasan kita. Atau bau kain bekas. Baunya seperti kulit mentah hewan yang sangat amis dan menyengat. Lalu, saat keretanya berjalan, aku mendengar 2 kali bunyi lonceng tembaga yang sangat teredam. Mirip seperti barang yang dikalungkan di leher hewan pekerja berat. Dan poin yang paling penting adalah, saat hampir tiba di gudang penyelamatan itu, aku mendengar di luar ada orang berlogat asing bicara pada manajer Qian. Lewati Liu Po sebelum fajar, orang-orang di belakang akan segera menyusul.
Wilayah Liupo itu sama sekali bukan jalur menuju ibu kota. Itu adalah jalan wajib untuk keluar dari perbatasan. Ampuni nyawaku, Tuan Besar. Hamba benar-benar tidak tahu apa rencana mereka. Hamba cuma dengar akan ada yang menjemput di Liupo. Itu adalah karavan pedagang kulit bulu dari luar. Uang perak itu bukan cuma dari manajer Qian seorang. Ada juga orang berlogat asing yang sudah datang 2 kali. Dia mengenakan mantel kulit tebal. Gerobak mereka dipasangi lonceng tembaga yang besar. Ini bukan penculikan biasa. Ini adalah ulah kelompok dari luar yang sudah memantau lokasi sejak lama. Tuan, hamba sungguh hanya hilaf sesaat. Hamba gelap mata karena serakah. Hamba menerima uang perak dari orang-orang ibu kota. Mereka cuma ingin mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan keluarga kita. Menculik nona ketiga juga cuma untuk menakut-nakutinya saja. HMPH. Menakut-nakutinya, katamu. Kau memata-matai keluarga Sen untuk ibu kota, dan komplotan bandit kejam dari luar perbatasan itu menyuruhmu untuk menyambut orang-orang mereka, manajer Qian. Kau benar-benar serakah, memakan keuntungan dari kedua belah pihak dengan sangat nikmat. Ya, Tuan muda kedua, Anda pasti bercanda. Bandit kejam dari luar perbatasan apa? Itu cuma karavan pedagang biasa yang kebetulan lewat di Liupo. Serpihan kulit bulu halus ini diambil dari ujung mantel tua yang baru saja kau ganti itu. Baunya sangat menyengat. Ini sama sekali bukan milik kediaman Sen, dan bukan juga bahan pakaian yang biasa dipakai rakyat perbatasan. Malah lebih mirip kulit sapi tebal yang dipakai oleh mereka yang bertahun-tahun menembus badai salju di luar sana. Kau menyelinap ke kamarku untuk mencuri sapu tangan. Pergi ke dapur mengambil garam kasar untuk merusak bibit tanaman. Lalu diam-diam menemui orang-orang pembawa gerobak kulit di luar sana. Apa kau benar-benar berpikir semua orang di keluarga Sen ini buta? Jika kau hanya mengabdi pada pihak ibu kota, kenapa harus bersusah payah mengirim adik ketiga ke Liupo? Jika kau cuma ingin menyelidiki pusaka rahasia keluarga Sen kita, kenapa harus membiarkan karavan kulit bulu gadungan itu memeriksa semua sumur tua di kota perbatasan ini? Mengintai rumah kaca dan garis pertahanan di gerbang barat. Yang mereka inginkan, bukan cuma nyawa keluarga Sen milikku, tapi nyawa seluruh penduduk kota perbatasan ini. Hahaha. Aku mengaku, aku akan mengakui semuanya. Awalnya, aku memang cuma mata-mata yang dikirim ibu kota ke dalam keluarga Sen. Untuk mengawasi, apa kalian masih punya kesempatan untuk bangkit lagi. Tapi, begitu rumah kaca di kota ini selesai dibangun, dan hasil panen musim dingin melimpah, jalur perdagangan di kota ini kembali hidup. Keserakahanku pun muncul. Secara diam-diam, aku menghubungi kelompok yang selalu menyamar sebagai pedagang kulit binatang. Mereka sebenarnya adalah komplotan perampok yang suka berpindah-pindah. Tuan besar di ibu kota ingin keluarga Sen hancur dan tidak pernah bisa bangkit lagi. Sedangkan komplotan perampok di luar sana, menginginkan persediaan makanan dan benih. Aku ini cuma penyampai pesan. Aku tidak mau dengar omong kosongmu. Kapan mereka akan mulai bergerak? Mereka bilang, dalam 1 atau 2 hari ini, mereka akan menyamar jadi karavan dagang untuk mencoba menyusup ke dalam kota. Kalau situasi tidak memungkinkan, mereka akan menghancurkan semua rumah kaca dan sumur tua di kota ini lebih dulu. Supaya kota perbatasan ini kacau balau dengan sendirinya. Dan mereka bisa merampok di tengah kekacauan itu. Tuan, gawat, ada masalah. Di jalur barat daya, baru saja tiba sebuah karavan pedagang kulit yang mencurigakan. Mereka beralasan tersesat karena badai angin, dan memohon agar diizinkan menginap semalam di pos luar. Tapi, jumlah orang yang mereka laporkan, sama sekali tidak sebanding dengan dalamnya bekas roda kereta mereka. Bobot keretanya terlalu berat.
Pasukan kita terlalu sedikit. Kita tidak bisa melawan mereka dengan kekerasan secara langsung. Karena yang mereka incar adalah keuntungan, maka kita akan jadikan kota ini sebagai batu keras yang akan merontokkan gigi-gigi serakah mereka. Pisahkan bibit sayuran menjadi bibit utama, bibit cadangan, dan benih, lalu simpan di tempat yang berbeda-beda. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa menghancurkan semuanya. Setengah hidupku kuhabiskan untuk berdagang. Tapi baru kali ini, aku memperjualbelikan siasat dan tipu daya. Bawa semua kereta dan lonceng-lonceng itu. Hahaha. Asalkan kota ini bisa kita pertahankan, mengorbankan barang daganganku malam ini pun sepadan. Hahaha. Sialan, pertahanan mereka benar-benar tangguh. Begitu balasan dari bala bantuan utara tiba, kita akan segera tahu siapa musuh di balik bayangan ini. Rombongan pedagang palsu di pos luar itu, malam ini, takkan ada satupun yang bisa lolos. Eksekusi mati semuanya di tempat. Ada yang tidak beres dengan kota ini. Ini sama sekali bukan kota kosong. Sepertinya mereka sudah mengerahkan pasukan besar dan menunggu kita masuk perangkap. Pertahanan mereka terlalu kuat. Kalau kita terus menunda, kita sendiri yang akan ketahuan duluan. Ayo mundur dan laporkan ini. Jumlah mereka sangat banyak. Kali ini kita cuma beruntung bisa menakuti mereka. Bukan berarti kita benar-benar berhasil bertahan. Pasukan kita mungkin bisa bertahan semalaman, tapi tidak akan sanggup melewati satu musim dingin penuh. Bagaimanapun juga, ini bukanlah rencana jangka panjang. Minum air dulu, jangan panik. Ada apa? Kami berhasil menangkap mata-mata yang menyusup, tapi dia mengaku masih ada kelompok bandit besar di luar sana. Tadi malam mereka menyusup ke pos penghangat di celah gunung. Pasti masih ada pengkhianat lain di dalam kota yang membantu mereka. Sudah ketemu, Tuan Muda Qian. Kalau mereka gagal, mereka tidak akan membiarkannya lewat dari malam ketiga. Waktu yang paling sering mereka pilih untuk serangan mendadak adalah awal tengah malam, tepat setelah arah angin berubah. Karena pada jam itu, para penjaga kota sedang dalam kondisi paling lelah. Dan pengkhianat di dalam paling mudah untuk beraksi. Tengah malam ini juga. Benar, karena penyamaran mereka sudah terbongkar. Semakin lama mereka menunda, mata-mata kedua di dalam kota ini akan semakin terancam bahaya. Karena itulah, mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang malam ini juga. Catatan kasus lama sudah menuliskan semuanya dengan jelas. Mata-mata kedua yang disusupkan oleh kelompok seperti ini, sudah pasti bukan petinggi penting dari ruang komando. Melainkan orang rendahan seperti penjaga malam atau penjaga gudang sementara, atau para kuli panggul. Pelakunya adalah Chen Gui. Tadi malam, dialah yang mengganti lentera di gudang luar. Pagi ini, dia juga yang terus-terusan bertanya kemana persediaan gandum dibawa. Kita tidak bisa menangkapnya sekarang. Kalau asal tangkap, kita hanya akan terlihat seperti anjing gila yang menggigit sembarangan di luar sana. Cara paling cerdas adalah dengan memanfaatkan dirinya. Kita balikkan jebakan ini. Pertama, gerbang samping barat daya. Kedua, sudut timur gudang luar. Ketiga, jalur gunung celah pinus. Jangan menyebar pasukan kemana-mana. Cukup jaga di 3 titik ini saja. Manfaatkan telinganya.
Biarkan dia mendengar informasi palsu yang sudah kita siapkan. Pancing musuh ke tempat yang kosong. Dengan begitu, kita tidak akan sekadar bertahan menunggu diserang. Kita tutup jalannya, dan habisi mereka semua di dalam jaring kita. Tapi, bagaimana kalau orang-orang di luar sana tidak termakan informasi palsu itu? Mereka sangat haus akan kemenangan cepat. Jadi, mereka pasti akan memakan umpannya. Shen Wanluo. Tidak perlu menebak-nebak lagi. Malam ini tepat tengah malam, komplotan Yede pasti akan datang. Pengkhianat kedua di dalam kota ini bukanlah orang asing, melainkan si penjaga malam sementara di gudang luar, Chen Gui. Pantas saja dia selalu berebut giliran jaga malam. Jejak hilangnya barang-barang itu semuanya saling berkaitan. Tidak mungkin semua ini terjadi tanpa bantuan orang dalam. Kita manfaatkan dia untuk menyebarkan berita palsu. Gerbang samping barat daya, sudut timur gudang luar, dan celah pinus. Kita siapkan penyergapan di 3 titik ini. Segera bawa anak-anak dan orang tua berlindung ke halaman dalam akademi. Hebat. Taktik jebakan maut yang luar biasa. Wen Qi, kau pergilah dan sebarkan kabar burung ini. Jin Xiao, kau bawa pasukan berani mati untuk menjaga gerbang samping dan celah pinus. Nyonya, Anda pergilah ke akademi. Biar aku yang mengawal evakuasi anak-anak dan orang tua. HMPH. Karena anjing keparat itu sangat suka menguping, malam ini, aku akan menyajikan sebuah dongeng yang sangat menarik khusus untuknya. Beberapa karung benih asli di sudut timur gudang luar itu, harus sudah dipindahkan semua sebelum tengah malam. Penjagaan di sekitar celah gunung agak sepi. Tidak masalah, prioritaskan saja benihnya terlebih dahulu. Lin Yu benar. Menjelang tengah malam, dia pasti akan mulai bergerak. Ingat, semua barang asli ada di sudut timur gudang luar. Hanya ada 2 orang yang berjaga di celah gunung itu, cepat pergi. Dan kau membuka pintu di saat yang sangat tepat. Chen Gui sudah menunggumu dari tadi. Tangkap mereka. Tutup rapat gudang luar gerbang langit. Di sebelah sana, tutup jalannya sesuai rencana awal. Jangan pedulikan dia, cepat pergi. 2 orang, terobos ke aula luar. Sisanya, ikut aku, kita terobos keluar lewat gang ini. Langsung menuju celah Duan Song dan naik ke gunung. Kakak kedua, mereka hanya pura-pura menyerang gudang luar. Tujuan asli mereka adalah celah Duan Song. Mereka ingin menyusup lewat jalur gunung. Minggir kau. Kalau tidak, aku akan menghabisi nyawamu malam ini juga. Berani sekali kau menyentuh orang-orang dari keluarga Shen. Berani mengusik kota ini. Langkahi dulu mayatku.
Ketua sudah tumbang, tahan dia kuat-kuat. Jangan harap kau bisa menginjak-injak kereta konvoi kami, mimpi saja kau. Yang sebenarnya ingin mereka cari malam ini bukanlah gandum, melainkan jalan rahasia di dalam gunung itu. Gambar ini menunjukkan jalan bercabang di belakang celah Duan Song. Tuan Besar, ada pergerakan mencurigakan di celah Duan Song, dan pelakunya lebih dari satu kelompok. Keadaan kota tidak boleh kacau, celah gunung juga tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Tinggalkan beberapa orang di pintu samping dan tutup rapat-rapat. Jing Xiao, kau bawa pasukanmu dan pergi duluan. Wen Qi, ikuti Wan Luo dan perhatikan jalannya. Kalian sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Baik, Tuan. Barusan terlihat ada 3-4 bayangan hitam yang menyusup naik ke lereng. Langkah kaki mereka sangat ringan dan terampil. Segera samarkan jejak kita. Sapu bersih semua jejak kaki di jalan yang asli. Gunakan dahan pinus untuk menyapunya. Untuk jalan yang palsu, jangan disembunyikan. Sebaliknya, buatlah jejaknya terlihat seolah-olah kita baru saja terburu-buru mengangkut barang lewat sana. Bos Hu, seret 2 karung goni kosong itu ke sana. Dan buatlah jejak kaki yang berantakan di pintu masuk jalan palsu itu. Buang ember kayu rusak dan tali rami itu ke pinggir jalan. Aku akan bawa pasukan untuk menutup jalan utamanya. Blokir rapat dengan bebatuan dan batang pohon. Cepat. Terlambat sedikit saja, mereka pasti sudah menyusul kita. Tunggu. Ada orang di gunung ini yang datang selangkah lebih dulu dari kita. Orang ini pasti mata-mata yang mengawasi jalan. Dia mulai curiga. Hati-hati. Hei. Enyahlah kau. Malam ini, kau tak akan bisa lari kemanapun. Kalau masih berani lari, tengkurap saja kau di situ. Lihat baik-baik. Bagaimana tak ada satupun dari orang-orangmu yang bisa selamat? Aku harus tahu. Kalian sedang mencari benih itu, kan? Urus saja diri kalian sendiri dulu. Coba pikirkan bagaimana caranya kalian merangkak keluar dari jurang ini malam ini. Bunuh, habisi mereka. Jangan asal kejar, tahan mereka. Tarik talinya dulu, jangan biarkan satupun lolos hidup-hidup. Tanah merah di sol sepatu ini berasal dari jalur selatan. Ini jebakan. Ini bukan isyarat waktu untuk malam ini. Ini adalah sinyal bala bantuan untuk sebelum fajar. Kota kalian ini memang menyimpan rahasia yang sangat dalam. Tapi lalu kenapa? Haha, seseorang sudah lama menjual titik lemah kalian sepenuhnya kepada kami.
Kalian pikir dengan menangkapku sendirian, kalian bisa selamat malam ini? Karena dia menginginkan sinyal, kita berikan sinyal itu padanya. Gunakan peluit genderang tua dan kain putih itu, berikan perintah mundur. Bersamaan dengan itu, nyalakan semua obor di seluruh kota. Kalau peluitnya ditiup salah, kalau koordinasi di dalam kota ini kacau, pihak musuh akan langsung menyadari tipuan kita. Kalau begitu, kita giring mereka masuk ke dalam serangkaian jebakan. Gudang luar, sumur tua, dan pintu samping, ganti obor di 4 titik itu secara bersamaan sesuai isyarat. Siapkan 3 kelompok titik api bergantian di lereng berangin itu. Biar mereka melihatnya. Biar mereka sadar, kota kita ini sudah membuka rahang raksasanya lebar-lebar. Menunggu mereka datang untuk mengantarkan nyawa. Sebarkan perintah, seluruh kota, siapkan formasi pertempuran. Kau boleh saja tutup mulut. Tapi kalau orang-orangmu sampai kehilangan nyawa gara-gara kau menunda waktu, dan mati sia-sia di tangan kami, anggap saja itu prestasimu sebagai seorang mata-mata. Maju selangkah lagi. Inilah akhir hidup kalian. Mereka mundur, Tuan Muda pertama. Pasukan bajingan tak tahu malu. Mereka benar-benar mundur. Nuo-nuo. Kali ini kita bisa mengetahui waktu serangan malam para pemberontak itu lebih awal. Semua ini berkat Tuan Muda Lin yang ada di belakangmu. Pergilah, wakili kota perbatasan ini, dan juga ayah, untuk berterima kasih yang sebesar-besarnya kepadanya. Dia telah menyelamatkan seluruh keluarga kita, bahkan nyawa seluruh penduduk kota perbatasan. Mutiara bercahaya ini adalah anugerah dari mendiang kaisar untuk keluarga kita. Bawalah dan berikan kepadanya. Sampaikan rasa terima kasih kami kepadanya. Bawakan juga kipas ini untuknya. Anggap saja ini sebagai sedikit tanda terima kasih dariku. Ayah, ibu, aku akan segera ke sana. Ini kan cuma tusuk konde tua. Sebutkan saja hargamu. 30.000, 50.000. Maaf, ini bukan barang dagangan. Ini tidak dijual. Kau buka toko untuk berbisnis. Mana ada orang yang menolak uang? Memangnya tokomu ini bisa bertahan hidup cuma mengandalkan kenangan? Ya. Hah. Dasar orang gila, emangnya lagi main drama kolosal apa? Kau ini datang berkunjung ke toko, atau mau membawakanku satu kebun sayur penuh? Apa aku mengganggu bisnismu? Tidak mengganggu sama sekali, aku juga tidak sedang menunggu pelanggan. Aku memang sedang menunggumu. Ayo, masuk ke belakang. Ini dari kota perbatasan kami, sayuran hijau panen pertama yang tumbuh di musim dingin ini. Dan ini dari ayahku, Menteri Sen. Surat ucapan terima kasih yang harus kuserahkan langsung ke tanganmu. Ini ada juga pesan singkat dari kakak keduaku, dan sendok kayu buatan kakak pertamaku, serta mutiara pemberian ibuku untukmu. Kejadian di kota perbatasan tadi malam sangatlah berbahaya. Mana ada kereta perang palsu. Begitu perintah diturunkan, komplotan itu pasti langsung ketahuan belangnya. Semuanya diperiksa secara terbuka dari awal sampai akhir. Satu persatu kekacauan itu sudah kutekan habis. Semuanya sudah kuselesaikan. Tiap kali kau bilang sudah diselesaikan, ujung-ujungnya kau selalu harus bertaruh nyawa dulu di garis depan. Sini, berikan tanganmu padaku. Sungguh, ini tidak sakit. Luka gores sekecil ini bukan apa-apa. Kalau begitu, jangan tarik tanganmu. Krisis di kota perbatasan ini berhasil diatasi berkat bantuan Tuan Muda Lin.
Saya, bersama seluruh rakyat perbatasan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang aku bantu itu dirimu, tapi kau benar-benar telah menopang seluruh kota ini sendirian. Sudahlah, jangan memujiku terus. Coba kau lihat ini. Ini adalah peta rute rahasia yang kita sita dari musuh. Mereka terus mengincar jalan pegunungan, sumur tua, dan lahan musim dingin kita. Menurutku, kita tidak bisa hanya terus bertahan. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Coba perhatikan garis ini, kelihatannya bukan sekadar jalan pegunungan biasa. Lebih mirip jejak saluran air kuno yang sudah terbengkalai. Wan Nuo. Kota perbatasan kalian ini tidak hanya bisa menanam sayuran musim dingin loh. Begitu musim semi tiba, kalian mungkin bisa mengalirkan air ini untuk irigasi. Maksudmu, kita bisa membangun kanal di musim semi nanti. Kalau kita benar-benar bisa mengalirkan airnya, kota perbatasan ini akan hidup kembali. Lalu, apakah jalur ini bisa disambungkan ke sumur tua itu? Apa kita harus membersihkan lumpurnya dulu saat musim semi nanti? Ada apa? Apa ada kata-kataku yang salah? Bos Sen, hari ini seluruh pekerjaan di kota perbatasan dihentikan selama setengah hari. Dilarang keras membicarakan pekerjaan. Bukannya aku tidak mau bersantai. Aku cuma takut nanti malah lupa kalau sudah pulang. Gara-gara kurang bertanya satu hal saja. Pembangunan kanal musim semi kita bisa tertinggal satu langkah. Meskipun kau kurang bertanya satu hal, kota perbatasan ini tidak akan runtuh. Tapi kalau kau terus memaksakan diri seperti ini seharian lagi, yang ada, badanmu yang bakal ambruk duluan. Ayo jalan, aku akan mengajakmu melihat sesuatu. Seperti apa indahnya dunia tanpa peperangan. Setiap kali kau datang menemuiku, masa bajumu hanya itu-itu saja. Ayo, kuantar kau beli baju baru. Enak saja, baju ini ibuku sendiri yang memilihnya tahu. Indah sekali. Wah, Lin Yu, apa ini termasuk sengaja menabrak orang? Kalau di kota perbatasan, kelakuan begini bisa dipenjara, loh. Beraninya kamu menyerang diam-diam, ya, rasakan ini. Jangan mengalah padaku, kali ini aku menabrakmu murni pakai kemampuanku sendiri. Baiklah, aku akui kemampuanku memang di bawahmu. Nona ketiga Sen, tolong ampuni aku. Paman, aku mau boneka kelinci yang itu. Ini, untukmu. Ternyata, benar-benar ada orang yang demi membuatku senang, rela bersusah payah memenangkan barang yang tidak ada gunanya ini. Dulu, aku selalu takut musim dingin di kota perbatasan terasa terlalu gelap. Tapi sekarang aku merasa, cahaya lampu juga bisa ditanam sedikit demi sedikit. Sama seperti di tanah ini, kita juga bisa menumbuhkan bintang-bintang. Bintang itu pasti ada, bukan jatuh dari langit, melainkan kalian sendiri yang menyalakannya. Daging ini kok susah banget, ya, dipotongnya. Jangan ditekan terlalu kuat, perlahan saja iris ke bawah. Makan itu bukan pergi berperang, kamu tidak perlu repot-repot mengalahkannya. Aku memang selalu begini. Kalau makan sesuatu yang enak, bawaannya pasti selalu ingin ku bawa pulang. Buat ibuku, buat kakakku. Aku tahu. Makanya, aku sudah membungkuskan satu porsi tambahan untukmu. Lin Yu. Setiap kali aku datang mencarimu, awalnya selalu karena ada urusan. Tapi entah kenapa, sekarang asal melihatmu saja, hatiku langsung terasa tenang. Cahaya hari ini terasa berbeda dari biasanya. Enya sana. Cepat pergi.
Sentakan tadi. Rasanya seperti ada yang menarik pintu ini ke dalam. Portal ini menolakku. Kalau jalur ini sudah mulai tidak stabil, kita tidak boleh nekat bertaruh nyawa. Mundur, jangan memaksakan diri. Portalnya bermasalah. Hari ini, kita benar-benar tidak bisa pulang. Hari ini terlalu berbahaya. Besok kita coba lagi saja. Tapi sebenarnya, kalau dipikir-pikir, kejadian ini benar-benar ajaib. Ya, saat pertama kali aku terlempar ke dunia ini, saking takutnya, menggigit roti saja aku tidak berani. Aku masih ingat, saat pertama kali kamu naik biang lala, kamu ngotot bilang, kalau itu adalah bintang yang tumbuh dari dalam tanah. Wan Nuo, mungkin saja, lain kali akan jadi pertemuan terakhir kita. Semuanya sudah lengkap kubawa. Setelah kamu kembali nanti, ikuti saja rancangannya. Saluran air yang pertama, pasti sudah bisa mengalir sebelum awal musim semi. Lin Yu, jangan takut. Pergilah. Selagi pintunya masih menyala. Ada apa ini? Batu. Batu-batunya tumbuh menutupi jalan. Wan Luo, jangan berhenti. Terus lari ke depan, cepat lari. Lin Yu, pintunya akan segera tertutup rapat. Aku masih ingin kembali. Aku takut. Aku takut, kalau semua ini hanyalah mimpi. Wan Luo, dengarkan aku, jangan takut. Wan Luo, kamu bukanlah mimpi, Lin Yu. Apa kita masih bisa bertemu lagi nanti? Sejak saat itu, tidak pernah ada lagi keajaiban di gua batu itu. Seolah-olah takdir memang sudah seharusnya seperti ini. Tapi berkat cara yang diajarkannya, kami bisa menanam sayuran baru, mengalirkan air ke saluran irigasi, dan membangun jalanan baru. Kota perbatasan ini juga menjadi semakin makmur. Setiap bulan saat ada waktu luang, aku masih sering kembali ke gua batu itu, mengenang semua masa lalu kita. Lin Yu, hari ini jalan utama di kota sudah selesai dipasangi batu bata. Walaupun turun hujan, sepatu dan kaus kaki kita tidak akan kotor lagi. Saluran air juga sudah mengalir sampai ke ladang yang paling jauh. Semua orang sekarang bisa makan sampai kenyang. Bagaimana cuaca di tempatmu sekarang? Lily,